DPRD Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin membahas Raperda Penanggulangan Kemiskinan di ruang paripurna DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 23 Agustus 2022. Dinas terkait nangkaya Dinas Sosial, Baritbangda, Wan Bagian Hukum, serta SKPD lainnya diminta terus mengupayakan menentukan persepsi miskin di dalam perda. DPRD Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin membahas Raperda Penanggulangan Kemiskinan di ruang paripurna DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 23 Agustus 2022. Itu kan merupakan kewajiban, namun di pasal kedua itu sedikit apa itu? Ketua Pansus Penanggulangan Kemiskinan Banjarmasin Sokrowardi Wetokuni Prima TV membedakan mengatasi kemiskinan akan dijadikan regulasi sehingga kehadiran Raperda Penanggulangan Kemiskinan ini nantinya akan menyamakan persepsi dalam menentukan orang nang dipedahkan miskin. Dinas terkait nangkai Dinas Sosial, Baritbangda, Wan Bagian Hukum serta SKPD lainnya diminta terus mengupayakan dalam menentukan persepsi miskin di dalam perda. Politisi Golkar ini pun menegaskan kementerian pun masih simpang siur mengenai data kemiskinan. Kemarin kami konsultasi di komisi Pansus diarahkan oleh Kementerian Sosial bahwa yang namanya miskin yang tidak boleh diabaikan ini ada dua tadi kan, data tentang disabilitas dan lansia tunggal. Nah, kami hari ini sudah minta dengan data Dinas Sosial, ternyata yang ada adalah disabilitas yang jumlahnya 2.000 lebih katanya kan. Nah, miskinnya lansia tunggal belum tik ya kan. Nah, begitu kami kejar kepada Baritbangda di mana ada program penanggulangan kemiskinan di 9 kelurahan dengan simbolnya rumah tangga miskin, rumah tangga setengah miskin dan kriteria itu dia juga dapat input dari Dinas Sosial, dari Dinas Kependudukan dan beberapa kriteria sehingga mereka juga akan kesulitan menurunkan angka miskin itu kayak apa di kawasan itu, apakah miskin karena persoalan tidak punya rumah atau tidak punya pekerjaan atau kesehatan dan belajar. Sukrowardi menyatakan rapat kali ini adalah untuk merembukan kembali kriteria yang sebenarnya mengenai orang miskin ini supaya di hari jadi Banjarmasin ke-496 ini maka persepsi miskin kada hanya dimiliki oleh pemerintah kota, namun Dewan pun akan mendorong dalam bentuk program-program anggaran yang diajukan. Selain itu, dunia usaha pun melalui dana CSR nantinya akan menjadi penguat serta warga yang mampu memiliki kepedulian karena datanya sudah dimiliki oleh mereka. Melalui kepedulian mereka, maka secara perlahan-lahan, ujar Sukrowardi, akan mengurangi data kemiskinan di kota 1000 sungai ini. Awal misalnya di kawasan kelurahan ini, yang miskin ini, ya ternyata mereka disatukan langkahnya, akhirnya hilang kemiskinan itu, ya kan? Oh rumahnya misalnya, banyak yang kumuh, ya ternyata berapa dana yang kumuh? Nah, setelah rumah kan baru penghidupan. Nah, jadi kami alhamdulillah semangatnya hari ini sangat bersatu bahwa ayo penanggulangan kemiskinan ini tidak harus punyanya pemerintah kota. Jadi masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin yang punya kemampuan, mari kita bergotong royong membangun semangat penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi kemiskinan itu sendiri. Baik itu miskin daripada pendidikan, miskin daripada kesehatan, miskin dari perumahan, dan miskin dari pekerjaan. Sukrowardi berharap regulasi yang dibahas dalam Raperda ini nantinya bisa menyambung dengan program-program yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin.